Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Fitri akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu tentang hubungan antara jenis ikatan kimia dengan sifat elektrolit. Hubungan antara jenis ikatan kimia dengan sifat elektrolit suatu zat ini pastinya akan berkaitan dengan jenis ikatan kimia. Nah, kita tahu bahwa ikatan kimia itu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen, sehingga terdapat senyawa ion, senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar tergantung dengan ikatan yang dimilikinya. Pada senyawa ion itu memiliki ikatan ion. Contoh dari senyawa ini ada NaOH, CaOH2 kali, NaCl, CaSO4, MgCl2, dan KBr. Dan untuk senyawa kovalen polar itu memiliki ikatan kovalen. Contoh dari senyawa kovalen polar itu adalah HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, dan yang lainnya. Dan untuk senyawa kovalen nonpolar yang memiliki ikatan kovalen, contoh dari senyawa ini yaitu CH4, CCl4, dan yang lainnya. Kita bahas pertama yaitu senyawa ion, bagaimana keterkaitan senyawa ion, ikatan ionnya dengan sifat elektrolit, dengan sifat keelektrolitannya. Kita tahu bahwa senyawa ion itu kan terjadi serah terima elektron antar unsur sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif dalam senyawa. Jadi senyawa ion ini di dalamnya itu sudah ada ion-ion positif dan ion negatif. Karena terdiri dari ion positif dan ion negatif, berarti sudah ada ion-ion kan. Nah, ketika dalam senyawa ion dalam bentuk padatan, ion-ion yang sudah ada itu kan padat, berarti tidak dapat bergerak bebas. Sehingga karena tidak dapat bergerak bebas, maka tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut dengan non-elektrolit. Nah, di sisi lain, ketika senyawa ion itu dalam bentuk lelehan atau larutan, karena di dalamnya sudah ada ion-ionnya, nah ketika dalam bentuk lelehan atau larutan itu ion-ion yang ada itu dapat bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan arus listrik atau disebut elektrolit. Jadi harus diingat-ingat untuk senyawa ion dalam bentuk padatan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, dalam bentuk lelehan dan larutan dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, pada senyawa kovalen polar. Pada senyawa kovalen polar ini kan di dalamnya terdapat ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu kan penggunaan elektron secara bersama antar unsur kan, sehingga tidak ada ion di dalamnya. Karena jadi senyawa kovalen polar ini terdiri dari molekul-molekul netral. Beda dengan senyawa ion tadi sebelumnya, itu kan terdiri dari ion-ion. Nah, kalau senyawa kovalen polar itu terdiri dari molekul-molekul netral. Namun, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, sehingga terjadi pengutupan muatan. Nah, senyawa kovalen polar dalam bentuk padatan maupun lelehan itu tidak memiliki ion-ion. Memang tidak memiliki ion-ion karena memilikinya kan senyawa ini memilikinya molekul netral. Baik dalam bentuk padatan, ketika di lelehan, jadi tetap hanya punya molekul netral, tidak mampu memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Maka tidak dapat menghantarkan arus listrik. Namun dalam bentuk larutan itu memiliki senyawa kovalen polar ini memiliki ion-ion yang bergerak bebas karena atau akibat dari interaksi dengan air. Ketika senyawa kovalen polar berinteraksi dengan air akan terjadi reaksi hidrolisis. Nah, reaksi tersebut dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Karena memiliki ion-ion yang bergerak bebas, maka larutan senyawa kovalen polar ini mampu menghantarkan arus listrik. Jadi perlu diingat ya, senyawa kovalen yang polar.
yang dalam bentuk larutannya mampu menghantarkan arus listrik, namun dalam bentuk lelehan dan padatan itu tidak mampu menghantarkan arus listrik. Dan selanjutnya pada larutan kovalen nonpolar. Pada senyawa kovalen nonpolar, beda ya, yang sebelumnya polar dan yang ini nonpolar. Sama-sama memiliki ikatan kovalen dalam senyawa ini dan sama-sama memiliki molekul netral, jadi tidak memiliki ion-ion. Namun berbedanya di sini. Senyawa kovalen nonpolar itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil atau bahkan nol, sehingga tidak terjadi pengutupan muatan. Maka senyawa kovalen nonpolar baik dalam bentuk padatan, lelehan, larutan, semuanya tidak mampu membentuk ion-ion, sehingga semuanya tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut non-elektrolit. Seperti itu. Jadi perlu dipahami bagaimana senyawa ion, senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar dapat menghantarkan listrik atau tidak, bergantung pada jenis ikatan dan bentuk zatnya. Harus diperhatikan apakah dalam bentuk lelehan, larutan, padatan, dapat memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.